Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom Faithful Kids, jumpa dengan Onti Devi nih. Hari ini Onti yang akan bercerita ya. Sebelum bercerita, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Saat ini kami kembali bersama menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar virus corona yang saat ini sedang melanda seluruh bumi ya Tuhan, agar dapat segera menghilang. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau pulihkan semuanya ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini Onti mau bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Oke, pada suatu hari nih, ada seorang Yahudi yang melakukan perjalanan dari kota Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, dalam perjalanannya, dia bertemu dengan sekelompok orang jahat nih. Orang jahat ini merampas seluruh barang bawaannya, merampas semua pakaiannya, lalu memukulinya sampai dia terluka parah. Jahat banget ya.
dan meninggalkan orang ini di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, ada seorang imam yang lewat. Imam ini melewati orang Yahudi yang sedang terluka parah ini nih. Nah, tapi apa yang dilakukan imam ini? Dia hanya melewatinya. Dia berpikir, ngapain aku nolongin orang ini? Gak usah deh. Aduh, aku kan terburu-buru. Aku ada urusan penting nih. Akhirnya imam ini pergi begitu saja. Dan yang kedua, ada seorang dari suku Lewi yang lewat nih. Orang suku Lewi ini sama seperti imam tadi. Dia melihat orang terluka parah di pinggir jalan, dia hanya melewatinya. Dia berpikir, nggak usah ditolong, ngapain? Kan nanti baju aku kotor. Aku juga mau terburu-buru, nggak mau Lagian dia orang baik atau enggak, aku nggak tahu. Nggak usah ditolongin deh. Tapi berbeda dengan orang yang ketiga ini. Ada orang Samaria nih yang lewat. Nah, orang Samaria ini berbeda dengan dua orang yang tadi. Dia mau menolong orang Yahudi ini yang sedang terluka parah. Dia membasuh lukanya, dia mengobati luka-lukanya, lalu menaikkan dia di atas keledainya. Ini gambarnya. Setelah itu, apa yang dilakukan orang Samaria? Dia membawa orang Yahudi yang terluka parah ini ke sebuah penginapan. Dia merawatnya di sana, membasuh luka-lukanya. Lalu setelah itu, keesokan harinya, karena orang Samaria ini mau pergi ke suatu tempat, dia bilang nih sama pemilik penginapan. Nah, dia bilang, "Pak, aku titip ya, tolong rawat orang ini, tolong basuh lukanya, rawatlah sampai dia sembuh. Aku mau pergi dulu, nanti aku akan kembali. Tolong rawat dengan baik ya." Oke kids, Aunty sudah selesai bercerita nih. Nah, sekarang kita mau belajar dari cerita yang tadi. Apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, kita nggak boleh nih bosan-bosan buat menolong orang lain yang butuh bantuan kita. Yang kedua, kita nggak boleh pilih-pilih dalam menolong orang. Boleh nggak sih kita melakukan kayak apa yang dilakukan orang Lewi tadi? Hanya melihat dan membiarkan orang yang sedang terluka parah, tapi tidak menolongnya. Nggak boleh ya kids. Terus, apa yang kita harus lakukan kalau ada yang butuh bantuan? Ya, kita harus menolong, kita harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, oke, sampai sini dulu ya cerita dari Aunty. Nah, masih ingat nggak ayat hafalannya yang tadi? Kita ulang lagi ya, kita baca sama-sama nih. Ayat hafalannya tadi diambil dari Galatia pasal 6 ayat 9a. Kita baca sama-sama yuk. Galatia pasal 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, jangan lupa juga untuk craftnya, kalian bisa minta tolong papa mama ya untuk download di description box di bawah. Oke, sampai jumpa kids. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.